Desa Gemiring Kidul, salah satu desa di Kecamatan Nalungsari, Kabupaten Jepara. Konon katanya, kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah sembarangan masih menjadi masalah utama di desa ini. Kami dari mahasiswa Universitas Muria Kudus dengan anggota kelompok Muhammad Puji Arianto, Fandila Aprilia Rahmawati, Zulfikar Raffi Nurjayandi, dan Marsha Irfan Kurniawan ingin melakukan observasi atas masalah tersebut. Kita mencoba untuk melihat sungai yang berada di dekat pemukiman penduduk. Kami mencoba mengambil dan mengamati air sungai tersebut. Setelah melihat kondisi tersebut, kami mendatangi salah satu perangkat desa untuk mencari informasi terkait masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muria Kudus akan mewawancarai salah satu narasumber kita terkait dengan permasalahan lingkungan yang ada di Desa Gemiring Kidul, Kecamatan Nalungsari, Kabupaten Jepara. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan narasumber kami terlebih dahulu dengan Bapak siapa? Bapak Ahmad Maskur, selaku perangkat desa Gemiring Kidul. Nah, kemarin kami itu sudah melakukan penelusuran di salah satu sungai di mana sungai tersebut sudah tercemar. Nah, tercemarnya sungai itu sejak berapa tahun belakangan ini, Pak? Untuk terjadinya pencemaran yang terjadi di sungai, salah satunya di sungai, ada yang di kebun. Ya. Cuman kebanyakan itu di sungai akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat, tingkat kebersihannya harusnya jangan dibuang di sungai harusnya. Cuman ya sudah terjadi, gimana lagi ya. Sudah berapa tahun, mungkin lebih dari 3 tahun. Cuman akibat dari penumpukan yang terjadi dari setahun ini memang melonjak. Karena apa? Karena di situ tidak ada, kembali lagi ke awal, tidak ada kesadaran dari masyarakat sendiri membuang sampah seenaknya. Nanti akibatnya ke banjir. Di sini di Desa Gemiring Kidul banjir itu banjir bandang ya, bukan banjir gendang, enggak. Banjirnya sekitar 1-2 jam sudah surut. Cuman akibat dari banjir itu ya sampah dari desa-desa yang lain juga dari atas ya ikut. Jumur-jumur juga dulu. Iya. 2-3 tahunan lah. Ya, masalah sampah di sungai ini kan memang sudah menjadi permasalahan tahunan, di mana akibatnya itu memang setiap musim penghujan itu terjadi banjir di sepanjang aliran sungai tersebut, termasuk rumah saya sendiri karena saya salah satu warga di sini. Nah, memang itu sangat disayangkan sekali dengan tingkat kesadaran masyarakat sini, Pak. Iya. Lalu
Lalu bagaimana upaya menyadarkan masyarakat setempat agar tidak membuang sampah di sungai? Ya, situ sudah kami lakukan beberapa langkah. Harusnya mereka sudah sadar, cuman ya kita mengingatkan terus kita tingkatkan kesadaran mereka untuk tidak membuang sampah ke sungai. Upaya kita yaitu salah satunya dengan tatap muka, salah satunya mengingatkan secara lisan, cara komunikasi. Terus yang kedua dengan cara memberi tanda atau apa namanya? Tulisan. Berapa tulisan ya? Tulisan itu papan pengumuman bahwa di situ jangan dibuang sampah di sepanjang aliran sungai. Tapi ternyata kenyataannya kurang dari 50% mereka yang sadar, masih tetap membuang gitu. Dari kami apa namanya itu mau mengingatkan mereka dengan cara apa, kami belum tahu. Yang selanjutnya belum tahu juga. Mungkin dari mas-mas, mbak-mbak punya solusi untuk desa kami atau masukan untuk desa kami agar pencemaran di sungai, limbah itu bisa teratasi. Oh iya, terkait papan tulisan tadi itu kan kemarin sebelumnya sudah jauh-jauh hari saya melihat di salah satu jembatan di sungai tersebut itu ada tertulis dilarang membuang sampah. Iya. Nah, tapi ternyata kemarin setelah kami kelompok sudah mengecek ke sana, ternyata sudah tidak ada. Itu Yang sangat disayangkan. Yang di dekat jembatan. Oh, ya itu mungkin efek dari salah satu warga. Bukan saya apa namanya itu ke orang itu enggak. Cuman ada orang iseng atau orang yang tidak beres ngangkut larangan itu. Bukan orang sadar, bukan ya, bukan orang awam yang sadar, itu enggak. Saya yakin enggak. Soalnya itu lebih dari setahun sudah nancep di situ. Yeah, memang benar. Iya. Ya mungkin dari jembatannya juga itu dari kita dari Desa Gemering Kidul akan merenovasi jembatan karena tiang penyangga jembatan itu merupakan fungsi dari kekuatan jembatan, tapi efeknya kalau ada banjir sampahnya nyangkut gitu loh. Itu salah satu penyebab juga. Sudah ada wacana atau musyawarah dari pemerintah desa untuk penanggulangan sampah. Yang kedua renovasi jembatan juga. Intinya satu, untuk penanggulangan sampah dan irigasi itu supaya lancar. Lalu maaf Pak, saya kan juga sempat mendengar berita tentang di salah satu desa di Pulau Jawa itu menerapkan sistem bank sampah, nanti terus hasilnya itu bisa ditabung, nanti akan menghasilkan emas gitu di salah satu desa di Pulau Jawa. Nah, dari Desa Gemering Kidul sendiri apa sudah kepikiran terkait bank sampah itu? Ya, itu tahun ini, tahun 2021 Ya. itu dari pemerintah desa, dari Karang Taruna, dari kepemudaan itu sudah berkomunikasi untuk berkomunikasi untuk membangun atau mendirikan sebuah wadah untuk menanggulangi sampah tersebut dengan cara bank sampah itu tersendiri kita akan buat. Cuman
masih dalam tahap apa namanya, penggodokan, apa namanya itu, perencanaan, belum finish. Mungkin dari kalau dipersenkan baru 20-25% lah, baru tahap musyawarah, belum sampai, tapi mereka sudah iya kok, udah iya, cuman kita belum melangkah selanjutnya gitu. Sudah ada tindakan, cuman kita belum acting gitu. Iya. Mengenai sampah yang ada di sungai, apakah sampah tersebut berasal dari dalam desa atau juga berasal dari desa tetangga atau masyarakat yang hanya jalan terus membuang sampah begitu saja, Pak? Itu saya tidak melihat sendiri ya. Itu dari telinga saya mendengar, bukan saya melihat secara langsung, tidak. Dari warga sekitar yang dibuangin sampah atau tempat yang dibuangin sampah, itu yang aslinya itu yang punya sampah, yang punya lahan yang ditempati sampah itu sendiri, aslinya itu yang buang orangnya sendiri, orangnya yang punya lahan. Tetapi di situ kan ada orang lewat, ada orang, jadi mereka itu mikirnya, oh di situ ada buang sampah, yang lain pada ngikut gitu loh. Nah, ya aslinya orangnya sendiri, dan terus diikutin sama orang-orang yang lain, warga sekitar, termasuk yang di luar daerah desa ikut membuang gitu. Oh iya Pak, kemarin kan saya lihat airnya itu hitam, nggak jernih. Nah itu efek dari limbah air masyarakat atau pabrik? Oh, warna hitam ya? Iya, airnya kan warna hitam, nggak jernih, kotor. tidak. Itu aslinya di sini tidak ada unsur dari limbah pabrik. Soalnya aliran sungai di sini namanya Sungai Ngasem, Sungai Anak Ngasem. Itu langsung dari pegunungan aslinya, dari Bate. Dan di sana sepanjang itu tidak ada limbah atau dari pabrik, tidak ada. Dan itu mungkin sebab akibat dari mungkin air tinggal dikit sejengkal gimana, itu kan terus larinya dari pembuangan apa namanya itu, limbah dari rumah tangga, got, peceren itu. Nah itu akibat dari limbah rumah tangga, bukan pabrik ya. Di sini tidak ada pabrik di bawah sana, malah kita dari atas tidak ada limbah pabrik, tidak ada. Oh ya Pak, kan itu sampahnya kan banyak di sepanjang jalur sungai tadi. Nah itu apakah sudah ada kegiatan dari desa seperti gotong royong untuk membersihkan sampah tersebut? Ya, upaya untuk membersihkan limbah atau sampah-sampah yang ada di sungai, yang di tepi jalan, yang di belakang sono, itu dari upaya kolaborasi dari desa Karang Taruna, desa, pemerintah desa, dari kepemudaan, dari Ansor, dari Ibu sudah ada. Cuman ya itu tadi, sudah kita capek-capek membersihkan, terus ada yang buang lagi, kita bersihkan lagi, ada banjir lewat, tersangkut lagi, muter rotasi kayak bumi berputar gitu. Jadi ada terus gitu. Kita sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Sudah kita bakar yang kita tidak bisa ambil, kita ambil yang sekiranya masih buat keterampilan kan juga ada gitu. Kita ambil, kita buang ke sana. Kita bakar yang tidak bisa kita ambil. Sudah dari semua unsur
warga desa Gembring Kidul upaya untuk membersihkan itu sudah ada. Jadi tinggal ya itu namanya wadah kita buat wadah bang apa namanya tadi mas tong Bang sampah ya. Iya. Itu kita baru mengupayakan musyawarah dan belum ada hasil yang maksimal. Tapi titik terang sudah ada lah ya, tidak mendung terus, titik terang sudah ada gitu. Iya. Berarti kembali lagi ke tingkat kesadaran masyarakat Ya. sudah dibersihkan, namun mereka juga yang kembali mengotori. Karena bukan dari kita sendiri juga. Iya. Mereka Ada. ikut-ikutan dari yang sana ikut-ikutan. Iya. Oh ada sampah yang buang ke situ. Yang dari Amit Sewu, dari warga lain atau desa atau wilayah yang lain jadi ikut-ikutan bahwa di situ ada buangan sampah gitu loh. Di sisi lain dari kesadaran masyarakat mereka juga ikut-ikutan. Jadi kita agak kesulitan gitu loh untuk menyadarkan mereka, agak kesulitan. Terkait dengan tempat pembuangan akhir terpusat dari desa itu ada apa tidak, misalnya tempat pembuangan sampahnya yang terpusat gitu. Oh, TPA. Terus, iya. Hmm. Terus ada keluhan-keluhan juga nggak, misal terlalu jauh atau bagaimana yang membuat masyarakat malah membuang sampah sembarangan gitu. Nah, untuk TPA sendiri belum ada ya, belum ada. Baru dari pemerintah desa sudah ada wacana untuk dibuatkan bukan TPA, TPS, tempat pembuangan sementara. Kalau TPA-nya belum, soalnya TPA itu membutuhkan lahan yang Luas. besar, luas, dan jauh dari pemukiman. Iya. Ya harus itu kategori dari TPA. Kalau TPS mungkin lahan sempit, terus kita olah yang buat keterampilan juga ada, yang kita buat untuk ya pokoknya diolah lah. Semuanya TPS itu bisa difungsikan gitu. Cuman untuk pembuatan TPA sendiri masih dalam musyawarah tingkat desa dari unsur Pak RT RW kita undang juga, sudah ada titik temu, cuman belum punya titik temu gitu loh, gimana baiknya gitu. Oh ya Pak, terkait tadi kan pemerintah desa sudah melakukan upaya represif atau upaya pengembalian kondisi normal dengan tadi seperti membersihkan sampah di sepanjang jalur sungai dengan bergotong royong, terus tadi ada rencana-rencana pembuatan TPS dan sebagainya. Nah, selama ini apakah sudah ada upaya preventif atau pencegahan seperti sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu sadar bagaimana pengaruh sampah nanti ke depannya seperti apa? Mereka dapat membedakan mana yang organik, mana yang anorganik, dan mereka juga dapat terbuka pengetahuannya seperti apa terkait sampah sehingga mereka dapat memanfaatkan sampah yang tidak bisa terurai tersebut. Untuk komunikasi ke warga masih kurang, soalnya wadah tempat tersendiri itu kita belum mempunyai. Jadi untuk kita ke warga komunikasi agak kesulitan, soalnya mereka simbah-mbahnya belum ngerti organik ku sing piye, non organik ku yang gimana, pempes ku ikut yang organik tahu nggak organik, godong-godong apa daun-daun belum ngerti. Kalau kita kasih ngerti, insya Allah mereka tahu lah
Cuman apa namanya, kesulitannya kita kan di TPS tadi kita belum menyiapkan wadah sampah itu sendiri. Gimana caranya ngambil per rumah itu gimana, kita belum siap itu. Jadi untuk mempersiapkan warga, yang menyadarkan warga bahwa sampah ini memang berbahaya, ya seharusnya memang kita perlu adakan komunikasi kepada sosialisasi sendiri waktu tersendiri, untuk kedepannya mungkin insya Allah kita akan menggait kepemudaan yang aktif organisasi atau Karang Taruna yang mereka berkecimpung ke masyarakat langsung gitu loh. Jadi warga biar tahu upaya kita untuk menanggulangi sampah sudah kita mulai gitu. Baik, sebelum mengakhiri wawancara, mungkin ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari wawancara ini. Yang pertama terkait kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya, karena sampah yang dibuang sembarangan akan mengakibatkan banjir yang akan merugikan mereka sendiri. Dan juga kesadaran dan kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, dan organisasi-organisasi yang berada di desa sangat diperlukan, karena tanpa adanya kerjasama tersebut pasti tidak akan berjalan dengan baik. Terkait dengan pelaksanaannya pasti membutuhkan kerjasama juga. Salah satunya pelaksanaan pembuatan TPS dan pembuatan program bank sampah yang telah dijelaskan tadi. Mungkin seperti itu, Bapak. Semoga tercapai ya. Amin. Tercapai, doakan supaya desa ini Iya. mewilayai dari Kabupaten Jepara, semoga ikut membangun Indonesia yang bersih. Iya, amin. Iya. Begitu saja Bapak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah beberapa hari yang lalu kita kan sudah melakukan wawancara terhadap salah satu perangkat desa Mumbring Kidul. Nah, dari wawancara tersebut kita mendapatkan beberapa informasi seperti pemerintah desa itu sudah melakukan berbagai upaya untuk pembersihan sampah tersebut. Terus juga kemarin kan sudah bilang kalau sudah ada rencana gitu ya, terkait bank sampah. Nah, seharusnya tuh lebih dipercepat gitu pengerjaannya, pelaksanaannya, biar sampah di desa tersebut itu tidak terlalu menumpuk seperti itu. Selain itu juga pemerintah desa juga bisa melakukan seperti sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat setempat, karena kunci utama adalah di tingkat kesadaran masyarakat. Nah, betul itu. Nah, ketika sudah dilakukan sosialisasi kan pasti mereka dapat mengetahui mana yang termasuk sampah organik, mana yang anorganik. Nah, sehingga mereka juga dibekali ilmu untuk bagaimana mengolah kembali sampah tersebut, seperti mendaur ulang, membuat produk-produk yang lebih kreatif, yang lebih bernilai harga jualnya. Nah, sehingga sampah tersebut dapat kita manfaatkan dengan baik. Ya, juga tadi kan sampah organik dan sampah non organik itu mungkin bisa dikasih tempat yang tersendiri agar nanti yang organik bisa kita buat pupuk, dan yang non organik itu mungkin bisa daur ulang. Ya, betul. Ya mungkin seperti itu.